Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, NIM 190200609 dari kelas HPIC 4. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi saksi palsu pada mata kuliah Hadis Ahkam Jinayah. Pertama-tama mengenai pengertian dari saksi. Pengertian saksi secara etimologis memiliki beberapa pengertian, yaitu diantaranya orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa tersebut memang sungguh benar-benar terjadi. Kemudian dalam bahasa Arab, sang saksi disebut al-syahadah, masdar dari syahada, yaitu al-syuhud yang berarti al-hudur atau hadir, yang secara bahasa berarti berita pemutus. Secara istilahnya artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran. Sedangkan menurut hukum positif, pada pasal 1/26 KUHP berbunyi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan saksi palsu atau kesaksian palsu ialah orang yang dimintai oleh hakim untuk menerangkan dengan sebenarnya terhadap sesuatu yang pernah diketahui atau didengar sendiri dalam kaitannya dengan mengadili suatu hal, namun kemudian ia berdusta. Saksi yang berdusta dalam memberikan kesaksian dengan sendirinya merampas hak orang lain sehingga menimbulkan kezaliman. Karena demikian Allah SWT mengancam terhadap orang-orang yang memberikan kesaksian palsu. Ada dua hadis yang telah saya paparkan dalam makalah. Hadis pertama memiliki arti yang intinya Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai beliau berdiri dan bersabda, persaksian palsu itu sama dengan syirik pada Allah. Hal itu beliau ucapkan hingga 3 kali. Setelah itu beliau membaca ayat, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Kemudian hadis yang kedua memiliki arti yang intinya Nabi SAW ditanya tentang kabair atau dosa-dosa besar, maka beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh orang, dan bersumpah palsu. Kandungan garis besar dari kedua hadis tersebut ialah bahwa kesaksian palsu adalah hal yang sangat keji dan tergolong dalam dosa besar. Pada hadis pertama, hadis tersebut menunjukkan tentang saksi palsu merupakan perbuatan syirik pada Allah. Beliau mengucapkan hal tersebut 3 kali yang menandakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang hakiki dan sanksinya jelas. Dan pada hadis kedua memiliki kandungan bahwa kesaksian palsu atau saksi palsu tergolong dalam salah satu dosa besar. Dosa bersaksi palsu dikelompokkan ke dalam dosa menyekutukan Allah karena besarnya bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Kemudian kedudukan dua hadis tersebut merupakan hadis yang sahih. Hadis pertama ialah hadis Ibnu Majah 2363 yang termuat dalam kitab Sunan Ibnu Majah yang menjadi salah satu dari kutubus sittah yang menjadi rujukan bagi umat muslim. Dan kemudian hadis yang kedua merupakan hadis Bukhari 2459 yang mana kedudukan hadis itu sahih dan dilihat dari perawinya itu jelas. Hadis ini pula diikuti oleh Bundar, Abu Amir Bahas, dan Abdus Somad dari Syu'bah. Kemudian pandangan para ulama mengenai kesaksian palsu. Pandangan para ulama mengenai kesaksian palsu berbeda-beda. Dalam pandangan hukum Islam fikih, orang yang memberikan kesaksian palsu harus dijatuhi hukuman yang berat. Abu Hanifah memberikan sanksi moral dengan mengarak ke pasar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian palsu adalah bagian dari kefasikan yang harus ditolak. Pemberi kesaksian palsu harus dicambuk dan dipenjara
hingga bertobat. Pelaku kesaksian palsu ialah termasuk dalam perilaku dosa besar. Kemudian ulama mazhab Maliki dan Hambali lebih keras lagi dalam menyikapi saksi palsu. Mereka berpendapat bahwa orang tersebut harus ditakzir dengan cara dipenjara, dicambuk, dan juga diarak keliling di berbagai majelis. Analisis saksi palsu dalam pandangan hukum Islam dan kaitannya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Salah satu komponen dalam terciptanya keadilan ialah dengan keterangan saksi. Mengenai keterangan saksi, yaitu dapatkah saksi dipercaya atas kesaksiannya, apakah keterangannya palsu atau tidak. Nah, mengenai keterangan palsu merupakan sesuatu hal yang amat buruk karena perbuatan seperti itu dapat menyebabkan tujuan ditegaknya hukum yang bertandaskan pada kebenaran dan keadilan menjadi kabur atau tidak tercipta. Selain itu, apabila saksi tersebut memberikan keterangan yang ternyata palsu, akibatnya akan merugikan bagi tersangka atau terdakwa karena dia dalam posisi terancam atas hukuman tindak pidana yang ia lakukan. Mengenai sanksi keterangan palsu atau sanksi dari kesaksian palsu di atas sumpah, dalam hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 242 ayat 1, 2, 3, dan 4. Pada ayat 1 intinya ialah bahwa siapa yang dengan keterangannya membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah baik secara lisan dengan tulisan, maka dia atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu maka dikenakan hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dan pada ayat 2 intinya bahwa jika keterangan palsu itu di atas sumpah dalam perkara pidana dengan merugikan terdakwa atau tersangka, maka yang memberikan keterangan palsu tersebut akan dikenai hukuman paling lama 9 tahun penjara. Dan pada ayat 3 intinya bahwa disamakan dengan sumpah kesanggupan atau pernyataan oleh undang-undang diperintahkan atau menggantikan sumpah. Sedangkan ayat 4 intinya dapat dihukum dengan dicabut hak-haknya yang termuat dalam pasal 35 nomor 1 sampai dengan nomor 4. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam, sanksi terhadap kesaksian palsu di atas sumpah dilihat dari segi perbuatannya dapat dikenakan hukuman takzir, yaitu berupa larangan atau perintah tentang sesuatu hal yang tidak dirumuskan secara rinci, termasuk sanksinya dan pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada hakim atau pihak penguasa. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.